Hai adik-adik, jumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang atmosfer. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan karakteristik atmosfer dengan tepat. Nah, lapisan atmosfer bumi merupakan susunan lapisan gas yang menutupi seluruh permukaan bumi. Lapisan atmosfer ini membentang sejauh ratusan kilometer ke atas dengan setiap tingkatan atmosfer memiliki kerapatan dan padat gasnya tersendiri. Nah, komposisi gas pada atmosfer. Nah, atmosfer bumi terdiri atas campuran dari gas dengan sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi, mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Nah, apa saja gas-gas penyusun atmosfer? Atmosfer sebagian besar tersusun atas gas nitrogen. Jadi kalau kita lihat pada gambar ya, berdasarkan data dari Sinder tahun 2005 ya, kandungan nitrogen itu sebanyak 78%, sedangkan kandungan gas oksigen ada 21%, dan 1% lagi ada argon ya sebanyak 0,93%, karbon dioksida 0,03%, ada neon, helium, metana, krypton, xenon, hidrogen, dan ozon. Nah, pernahkah adik-adik menyeduh kopi atau minum teh manis ya? Kemudian membiarkannya sesaat. Nah, kita akan lihat bahwa pada gelas tersebut akan terdapat dua lapisan ya. Biasanya lapisan atas itu lebih cerah dibandingkan lapisan bawah. Nah, jadi layaknya secangkir kopi ya, atmosfer bumi kita itu terdiri dari berbagai lapisan. Nah, ada 5 lapisan pada atmosfer. Yang pertama ada troposfer, kemudian ada stratosfer, ada mesosfer, ada termosfer, kemudian ada eksosfer. Nah, berdasarkan data pada Sinder tahun 2005 ya, pada gambar yaitu lapisan troposfer yaitu berada pada ketinggian 0 sampai 10 km. Ya, nah pada ketinggian inilah kita berada. Dan pada ketinggian ini juga lah jet bisa terbang ya. Kemudian lapisan kedua ada stratosfer. Nah, stratosfer ini berada pada lapisan antara pada ketinggian ya 10 km sampai 50 km. Kemudian ada lapisan mesosfer ya, pada ketinggian 50 sampai 85 km. Ya. Kemudian setelah mesosfer ada termosfer. Ya, termosfer. Nah, pada termosfer ini ya, kalau kita lihat pada gambar ya, pada termosfer di sini bisa diamati lintasan meteor, kemudian pesawat ruang angkasa melintas ya. Itu dia. Sedangkan lapisan terluar ya setelah termosfer yaitu di atas 500 km ya, itu disebut dengan lapisan eksosfer terluar ya. Nah, pada lapisan inilah terdapat satelit ya, luar angkasa. Nah, itulah adik-adik ya lapisan yang terdapat pada atmosfer. Tekanan udara pada atmosfer. Nah, coba perhatikan gambar panjat pinang di bawah ini ya. Nah, untuk dapat mencapai puncak pohon pinang ya, peserta itu harus saling menopang dari bawah ya hingga sampai ke atas. Nah, menurut adik-adik, siapa yang menahan beban paling besar? Ya pastilah logikanya peserta yang
di bawah ya. Nah, jadi zat itu memiliki massa ya, zat itu memiliki massa. Jadi begitu juga dengan gas yang terdapat di atmosfer ya, juga memiliki massa. Nah, gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi. Ya, gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi. Ya, sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Jadi ini mengakibatkan molekul udara yang di permukaan bumi lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi ini akan menghasilkan gaya tekan yang besar pula ya. Jadi gaya yang diberikan pada suatu daerah itu disebut dengan istilah tekanan ya. Nah, jadi seperti ilustrasi pemain panjat pinang ini ya pada gambar. Nah, bumi juga ya, besarnya tekanan udara akan berkurang ya seiring bertambahnya ketinggian atmosfer. Jadi maksudnya begini, makin tinggi suatu wilayah ya, atau semakin tinggi suatu permukaan, itu tekanannya semakin berkurang ya. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi makin rendah suatu permukaan, maka tekanan udara di permukaan itu makin besar ya. Nah, inilah yang mengakibatkan ketika misalnya seseorang mendaki gunung ya, dia akan kesulitan untuk bernapas ya. Hal ini terjadi karena pada daerah yang memiliki ketinggian yang lebih tinggi atau yang di daerah yang lebih tinggi, nah itu jumlah molekul udara ya, termasuk oksigen ya, penyusun udara itu semakin sedikit. Nah, itu yang mengakibatkan seseorang itu kesulitan bernapas ya. Atau bisa kita simpulkan bahwa di dataran tinggi itu lebih sedikit kandungan oksigen ya. Kenapa? Karena jumlah molekul udaranya juga lebih kecil atau lebih sedikit. Kita lanjut, suhu pada atmosfer. Matahari merupakan sumber energi terbesar pada galaksi Bima Sakti ya. Jadi energi matahari ini akan dipancarkan secara radiasi ke seluruh galaksi atau sistem galaksi Bima Sakti ya. Nah, sebelum mencapai permukaan bumi, pancaran atau radiasi energi matahari akan melewati atmosfer. Jadi oleh atmosfer, sebagian energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor atau panas. Akan tetapi, tidak semua gas penyusun atmosfer itu mudah menyerap energi matahari. Ya, beberapa lapisan atmosfer tertentu memiliki molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Jadi hal ini menyebabkan suhu di tiap lapisan atmosfer berbeda ya. Jadi seperti pada gambar ya, pada lapisan atmosfer ya, itu suhunya antara minus 52 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Jadi makin ke atas dia, suhunya makin naik. Itu kalau pada lapisan troposfer. Nah, jadi pada bagian stratosfer memiliki suhu yang paling hangat. Ya, memiliki suhu yang paling hangat. Hal ini terjadi karena permukaan bumi menyerap energi radiasi matahari, kemudian menyalurkannya ke udara di atasnya. Nah, suhu pada lapisan stratosfer itu semakin tinggi ya, seiring dengan bertambahnya ketinggian. Nah, hal
Hal ini penyebabnya adanya ozon ya. Jadi ozon itu terdapat pada bagian stratosfer. Nah, lapisan ozon itu mampu menyerap energi matahari sehingga terjadinya kenaikan temperatur atau kenaikan suhu. Lapisan mesosfer ya, semakin tinggi dia temperaturnya semakin rendah. Ya, hal ini dikarenakan mesosfer itu tersusun atas molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Nah, bagaimana dengan lapisan termosfer dan eksosfer? Ya. Nah, lapisan termosfer dan eksosfer itu merupakan lapisan pertama yang menerima radiasi atau pancaran energi matahari. Nah, lapisan termosfer dan eksosfer ini memiliki jumlah molekul yang sedikit. Akan tetapi, molekul pada kedua lapisan ini sangat efektif dalam menyerap energi matahari. Ya, akibatnya, semakin tinggi ketinggiannya, maka semakin besar pula temperaturnya atau suhunya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu lapisan ozon. Nah, pernahkah kamu terpapar matahari yang terik? Ya, kalau pernah, pasti kamu akan merasakan panas matahari itu seakan membakar kulitmu. Nah, matahari merupakan penghasil energi terbesar ya di galaksi Bima Sakti. Jadi energi yang dihasilkan matahari ini dipancarkan secara radiasi. Nah, salah satu bentuk energi radiasi matahari ada sinar ultraviolet. Nah, jika terlalu lama terpapar sinar ultraviolet ini, maka dapat merusak kulit kita dan menyebabkan kanker kulit. Akan tetapi, hanya 50% dari energi radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Pada kenyataannya, jumlah radiasi ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi hanya 1%. 90% lagi akan diserap oleh yang namanya lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini terdapat pada lapisan stratosfer, yaitu pada ketinggian 18 sampai 54 km dpl ya, di atas permukaan laut. Jadi ozon ini sebenarnya tersusun atas oksigen sebagai bahan dasarnya ya. Jadi oksigen atau udara yang kita hirup itu memiliki 2 atom oksigen ya, tiap molekulnya. Nah, satu molekul ozon yaitu memiliki 3 atom oksigen yang berikatan. Nah, ozon ini berfungsi untuk menyerap radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer ya. Nah, jadi karena kandungan ozon dalam stratosfer itu tinggi, maka dapat melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Nah, konsentrasi ozon di atmosfer itu bisa berubah sewaktu-waktu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsentrasi ozon ya. Salah satunya gas klorofluorokarbon atau CFC. Nah, gas CFC ini berasal dari pendingin geleman es, air conditioner atau pendingin ruangan, dan parfum. Ya. CFC mampu memecah molekul ozon yang ada di atmosfer seperti pada gambar ya. Nah, kandungan klorin dari CFC dapat memecah molekul ozon ya. Kalau kita lihat seperti pada gambar, nah, ketika CFC berada di atmosfer, sinar ultraviolet memecah molekul CFC. Ya. Kemudian atom klorin yang bebas atau yang lepas itu akan mendekati dan memecah molekul ozon. Satu atom oksigen berikatan dengan klorin, sedangkan sisanya membentuk molekul O2. Nah, proses tersebut berlangsung
ketika klorin berada di atmosfer. Nah, senyawa yang dibentuk antara reaksi klorin dan atom oksigen itu tidak dapat menyerap radiasi matahari yang mengakibatkan semakin banyak sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Ya. Nah, pemecahan molekul ozon oleh CFC mengakibatkan penurunan konsentrasi ozon. Ya. Jadi penurunan ozon tersebut terjadi di bagian kutub utara ya. Nah, fenomena ini disebut juga dengan istilah lubang ozon. Baiklah, sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat adik-adik semuanya ya. Sekian dan terima kasih.